Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Melanjutkan pembahasan kita, yaitu terakhir kita membahas tentang sholat-sholat sunnah, yaitu rawatib ya, yang mengikuti fardu-fardu. Kemudian dibahas pula ada 3 sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Yang pertama adalah sholatul laili, sholat lail, qiyamul lail, disebut juga dengan tahajud ketika dilaksanakan ba'dal hujud ya, yaitu setelahnya tidur, makanya disebut dengan tahajud. Artinya adalah tarkul hujud. Hujud artinya adalah naum, meninggalkan tidur, dan diganti dengan ibadah sholat, termasuk juga di dalamnya baca Al-Quran dan yang lainnya. Itu sudah ya, sampai wassalatul duha, betul? Atau sholatul tarawih. Baik, kita ulang dari sholatul duha. Wa sholatul duha dan sholat duha diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah qala awsani khalili bi thalathin. Kekasihku mewasiatkan padaku dengan 3 hal, 3 perkara. Pertama, siyami thalathati ayyam, berpuasa 3 hari min kulli syahr, di setiap bulan. Ini kesunahan juga. Warak atait duha, dan 2 rakaat salat duha. Nanti akan dibahas paling sedikit paling banyak berapa rakaat. Wa an utira qabla an anam usallil witra, dan untuk melakukan witir sebelum aku tidur, yaitu maksudnya melaksanakan sholat witir. Jadi ada 3 hal yang Rasulullah wasiatkan kepada Abu Hurairah. Dibahas di sini wa aqalluha, paling sedikitnya sholat duha. Nah, di sini kan biasanya ada sholat duha berjamaah apa gimana? Berjamaah. Ya tidak masalah ya, walaupun secara kesunahannya tidak usah berjamaah. Tapi karena ini untuk mengkondisikan dan dalam rangka membiasakan, maka itu diperbolehkan. Apalagi memang dalam satu komunitas. Misalkan kalau di SD itu anak-anak kecil. Nah, di sini kan bukan SD, tapi tujuannya mengkondisikan, membiasakan, maka itu tidaklah mengapa. Dan itu sah-sah saja. Jadi 2 rakaat lima dzukira fil hadithi, karena hadis tadi di awal riwayat Abu Hurairah sebelumnya. Wa aktsaruha, paling banyaknya sama nurakaatin, 8 rakaat. Tidak usah ditambah dari 8 rakaat lagi. Kalaupun ingin menambah lebih dari 8 rakaat, maka nanti salatnya sunnah mutlaqah saja, tidak bernama salatul duha. Kenapa kok 8 rakaat? 5 rawahul Bukhari wa Muslimun, karena ada riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis wallafdhu lahu, redaksinya punya Muslim. Fi hadithi Ummi Hani, dalam hadisnya Ummu Hani radhiyallahu anha, annahu lamma kana amal fathi, ketika terjadi penaklukan kota Makkah, disebutnya dengan Fathu Makkah. Atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Ummu Hani datang pada Rasulullah. Wa huwa bi a'la Makkah, sedangkan Rasulullah masih ada di atas Mekah. Jadi kalau Makkah itu ya,
itu berada di tengah beberapa gunung. Jadi di sini ada gunung, dikelilingi gunung. Jadi pada saat dahulu lewat gunung dulu baru kemudian turun. Kalau sekarang sudah banyak yang dipangkas untuk kemudian dijadikan hotel atau tempat beristirahatnya para jamaah haji. Nah, beliau masih ada di atas. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghuslihi, kemudian Rasulullah mandi. Nah, ini makanya dulu pernah kita bahas kalau ingin masuk Makkah sunnahnya adalah mandi. Nah, ini Rasulullah melaksanakan. Fasatarat alaihi Fatimatu, kemudian Sayyidah Fatimah menutupi beliau dengan ya karena dulu nggak ada jeding yang memang dipersiapkan seperti saat ini ya. Kalau dulu masih sangat manual sekali kayak gitu, sehingga perlu ditutup dulu menggunakan satir, baru kemudian mandi, diambilkan air dulu. Jadi seperti itu. Thumma akhadha thawbahu waltahafa bihi, lalu beliau menggunakan bajunya lalu berselimut dengannya. Ya, jadi semacam ya baju kemudian dililitkan. Biasanya kayak orang Arab kan begitu ya. Jadi semacam selendang besar, itu disebutnya kita rida atau sorban kata orang Indonesia. Jadi Rasulullah bil iltihaf, yaitu berselimut. Makanya selimut bahasa Arabnya adalah lihaf diantaranya, atau dithar, dan banyak lagi. Thumma shalla thamaniya raka'atin subhatat duha. Lalu Rasulullah salat sebanyak 8 rakaat, yaitu maksudnya ay shalatul duha. Ya salat duha maksudnya. Itu ya paling banyak 8. Wal afdalu, yang paling utama, an yafsila, hendaknya memisah baina kulli raka'ataini, antara setiap 2 rakaat dengan salam. Kalau misalkan langsung dari awal 8 sampai akhir itu boleh, tapi tidak afdal. Afdalnya karena ada beberapa hadis yang menyatakan ketika Rasulullah salat sunnah memang 2 rakaat mesti salam. Nah, lima ja'a fi riwayati Abi Dawud anha, karena hadis riwayat Abu Dawud dari Ummu Hani juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau Rasulullah shalla yaumal fathi, beliau melaksanakan salat pada hari penaklukan Makkah itu subhatat duha, yaitu salat duha, 8 raka'atin, 8 rakaat, yusallimu min kulli raka'ataini, yaitu beliau salam dalam setiap 2 rakaat. Sudah, itu tata caranya dan paling banyaknya. Kemudian waktunya min irtifa'i syamsi hatta zawali, semenjak, yaitu mulai dari meningginya matahari. Kalau kita ukur dengan pandangan manusia adalah seukuran tombak, ya, ala qadri rumhin, seukuran tombak. Ini secara pandangan manusia. Kalau hakikatnya maka bukan hanya seukuran tombak, tapi sangat panjang, sangat tinggi, sangat jauh. Hatta zawali, sampai kemudian condong mataharinya. Artinya ketika sudah masuk waktunya zuhur, berarti duha itu sudah tiada. Wal afdalu, adapun yang paling utama, fi'luha, pelaksanaan duha, inda mudhiyyi rub'in nahari, ketika lewatnya 1/4 hari, sekitar jam 9. Sekitar jam 9-an sampai jam 10. Itu yang paling utama. Rawah Muslimun wa ghairuhu, Imam Muslim dan selainnya meriwayatkan an Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam qala, beliau berkata, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba, beliau keluar menuju ke penduduk Quba. Hum yusalluna duha, mereka sedang melaksanakan duha. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, salatul awwabin idza ramidatil fisalu minad duha. Salatul awwabin, ini adalah salatnya orang-orang yang selalu kembali pada Allah. Awwab itu selalu kembali kepada Allah. Ar-raji' ila Allah Ta'ala. Kapan itu waktunya? Idza ramidatil fisal, ketika anak onta merasakan kepanasan. Ya sekitar jam 9 sampai jam 10.
Karena kalau jam 8 biasanya orang memang sengaja berjemur. Ya kan, jam 8. Tapi kalau sudah jam 9, jam 10 itu sudah mulai panas. Begitu ya. Nah, itu waktu yang paling utama pelaksanaan minad duha dari sholat duha. Itu kata beliau. Kemudian dijelaskan al-awwabin adalah jam'u awwab. Jamak mudzakkar salim dari awwab wa huwa ar-raji'u ila Allah seperti tadi. Ramidatil fisal, anak onta itu merasa kepanasan, maksudnya apa? Iftaraqat min harrir ramda. Jadi merasa terbakar hewannya itu, anak onta, min harrir ramda, karena panasnya matahari. Panas yang begitu panas sekali ya, 50 derajat Celcius. Kalau di ya daerah sana itu sangat panas sekali. Ai wajadat harra syamsi, yaitu mereka hewan-hewan itu menemukan panasnya matahari. Warramda'u fil asli, adapun ramda secara asal bahasanya adalah al-hijaratul hamiyah, batu yang sangat panas secara bahasanya. Min harri syamsi, karena panasnya matahari. Tapi yang dimaksud wal muradu irtifa'un nahari, yaitu ketika siang sudah mulai ngangkat. Jadi sudah mulai mendekati siang, jam 9, jam 10 seperti itu. Maka itu yang lebih utama. Wal fisal, adapun fisal adalah jam'u fasil. Yang dimaksud adalah jamak dari kata fasil, jamak taksir. Apa? Wa huwa waladun naqati, anak unta. Anaknya unta. Baik. Kemudian ini tentang masalah sholat duha. Selanjutnya wa sholatut tarawih. Nah, ini sholat tarawih ya. Sholat tarawih wa tusamma qiyama Ramadan. Disebut juga dengan qiyamu Ramadan, sebagaimana dalam hadis man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa hiya 20 rakaatan, karena memang dalam mazhab Syafi'i adalah 20 rakaat. Fi kulli lailatin min layali Ramadan, di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Yusalli kulla rak'ataini bitaslimatin, di setiap 2 rakaat dia bersalam. Wa waqtuha baina salatil isya'i, waktunya salat tarawih antara salat isya wa salatil fajri dan salat fajar. Wa tusalla qoblal witri, dan dilaksanakan salat tarawih ini qoblal witri, sebelum melaksanakan witir. Rawa al-Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma, al-Bukhari, Muslim dan selainnya meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini hadisnya sudah sangat terkenal. Imanan maksudnya tasdiqan bi annahu haqqun, tasdiqan mempercayai bahwasanya itu adalah benar. Ihtisaban, maksudnya ihtisaban adalah ikhlasan lillah, ya ikhlas, tidak mengharap apapun, bukan karena ingin mendapatkan makanan di tempat itu. Nah, kalau dulu kita, pengalaman saya saat masih mondok itu enggak pulang Ramadan karena memang tidak ada uang. Ya, ngirim sekarang 1 minggu baru nyampe lewat Wesel dulunya. Pos Wesel dulu. Enggak ada ATM saya dulu. Saya dulu di Jember. Nah, itu Ramadan nggak pulang karena nggak ada uang. Ya terus kalau nggak ada uang ya mesti dia nggak ada yang buka ataupun sahur. Kalau buka alhamdulillah dikasih sama pondok. Sahurnya ini yang bingung kita, karena memang tidak disediakan. Akhirnya untuk menyiasati itu ya kita bermodalkan ngaji Al-Quran. Jadi kita memodalkan ngaji Al-Quran, kita keluar pondok ya, kadang sembunyi-sembunyi keluar pondok, sudah kita ke musola. Assalamualaikum, ada yang bisa saya bantu? Saya bisa ngaji pak. Oh bisa ya, silakan. Tapi ada niatan di balik itu. Biasanya kalau ngaji ke kampung-kampung dikasih gorengan, dikasih apa dan segala macam. Dan memang terbukti gitu, ampuh sekali gitu. Ngajinya juga dienak-enakan gitu. Memang berawal dari sana ya, berawal dari sana. Apa namanya? Orang tidak bisa langsung ikhlas. Nggak bisa. Memang pertama karena ini, dulu karena ini, baru kemudian dia menyadari ini dan sebagainya. Atau memang karena tuntutan gitu kan, mau tidak mau harus dilakukan.
Dan orangnya juga, mas silakan dihatamkan saja mas sampai sekian. Oh iya pak, nggak apa-apa. Mesti setelah itu dibelikan bakso, mie. Nah, ini yang ditunggu-tunggu emang ini. Soalnya apa, buat sahur gitu kan. Kasih gorengan segala macam, alhamdulillah. Dan itu hampir tiap malam kita. Untuk tujuannya apa? Sahur gitu. Ya kan. Pernah satu ketika enggak apa istilahnya, enggak keluar kayak gitu, enggak ngaji, enggak nyari ini. Akhirnya enggak ada betul yang buat kita sahur. Ternyata saya menemukan ada uang 1.000 di kantong saya. Ya, sama kawan saya itu juga enggak ada uang, anak Lumajang. Dia itu enggak ada uang, enggak pulang karena enggak ada uang juga. Akhirnya gimana ini, ada 1.000 ini. Ya sudahlah, kita cari apa yang bisa kita beli. Keluar pondok kita nemu energen harga 1.000-an saat itu. Ya sudah, satu gelas itu berdua. Nah itu sama kata yang bilang. Nah, sudah. Namun ya alhamdulillah dengan suka duka yang kita alami di pondok, ternyata memang setidaknya ada yang bisa diceritakan ke anak-anak kita. Namun juga itu merupakan pengalaman yang harus dirasakan oleh seorang murid. Man lam yaduk dhulla at-ta'allumi, barang siapa yang tidak merasakan kehinaan di saat belajar walaupun sesaat. Maksudnya kehinaan bukan terhina, martabatnya turun, dia bukan, maksudnya dia mengalami penderitaan yang benar-benar menyakitkan seperti itu. Maka satu saja tidak merasakan, satu detik saja enggak merasakan, maka dia tidak akan merasakan nikmatnya ilmu untuk selamanya. Makanya ketika Anda menghafal, ya Allah, kok enggak hafal-hafal? Terkadang kita sampai nangis, ya kan, karena malu. Betul. Jadi kita menghafalkan dulu itu sampai terkadang nangis, malu sama kawan-kawan kita yang lancar. Lah, disitulah poinnya di sana. Innallaha ma'a al-munkasirina qalbuhu. Jadi Allah itu bersama orang-orang yang hatinya hancur, hatinya remuk, ya kan? Betul. Jadi ketika dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, di situ bisa saja Allah mengabulkan. Nah, makanya jangan patah semangat. Memang seperti itu belajar, nggak ada yang kemudian instan. Yang instan kan hanya mie gitu kan, nggak ada gitu. Jadi semuanya yang penuh dengan usaha kayak gitu, sehingga kita ditempa. Makanya pedang dengan tajam bagus segala macam kan hasil dari ditempa, dipukul, ditempeleng segala macam, ya kan, dipanaskan, dibakar lagi sampai benar-benar bagus. Nah, kita di sini ini merupakan fursah dhahabiyah, kesempatan emas, jangan sampai disia-siakan. Nah, baik, kita lanjut. Wa tusamma qiyam Ramadan. Terus warawa al-Bukhari wa Muslimun wal lafdhu lahu. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dan redaksinya adalah milik Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid. Ini tentang awal mula salat tarawih ya. Beliau salat di masjid dzata lailatin, suatu malam. Fasalla bi salatihi nasun, kemudian orang-orang pada ikut sholat berjamaah pada Rasulullah. Jadi awalnya sholat tarawih itu kan tidak kemudian langsung disyariatkan, ya kan? Apalagi ketika masih di Makkah, itu belum. Makanya kemudian ketika Rasulullah melaksanakan sholat setelahnya Isya, kemudian sahabat, ini Rasulullah kok sholat, ayo kita ikut. Padahal kita tadi sudah sholat Isya gitu, ayo ikutlah. Para sahabat di belakang Rasulullah. Tsumma shalla minal qabilati. Kemudian Rasulullah juga melaksanakan hal yang sama keesokan harinya, malam harinya. Fakathurun nas. Kemudian orang-orang pada ikut semua. Ya kan? Jadi menceritakan Rasulullah sholat loh sampai sekian-sekian. Oh ya, nanti malam juga kita lihat saja. Ikut, mereka datang lagi. Sampai hal itu tsumma ijtama'u minal lailatil tsalitsah, kemudian mereka berkumpul di hari ketiga. Jadi banyak sekali di Masjid Nabawi saat itu. Aw ar-rabi'ah, atau malam keempat. Ini syakkun minar rawi. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah. Nah, keesokan harinya Rasulullah tidak menemui mereka. Jadi Rasulullah nggak ke masjid lagi, sengaja memang. Lah, keluarnya Rasulullah justru ketika subuh. Falamma asbaha, ketika sudah subuh, selesai melaksanakan sholat subuh, qala, beliau bersabda, qad ra'aitu alladhi sana'tum, saya lihat yang kalian lakukan.
Saya tahu yang kalian lakukan, kumpul di sini nunggu saya tahu. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum, dan tidak ada hal yang mencegah saya untuk keluar kepada kalian, illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Hanya saja aku khawatir ini nanti akan jadi wajib, sehingga nanti ada 6 kewajiban gitu kan. Satunya kewajiban sholat malam di Ramadan ini, saat itu belum bernama tarawih gitu kan. Nah, wadhalika fi Ramadan, dan hal itu di bulan Ramadan. Nah, dari sinilah kemudian bahwa sholat tarawih itu tidak wajib, melainkan sunnah, tapi sangat dianjurkan. Alladzi sana'tum, yang kalian lakukan maksudnya adalah ijtima'akum lis sholati wa intidhari, yaitu berkumpulnya kalian untuk melaksanakan sholat ini dan menunggunya kalian pada saya. Nah, ini di zaman Rasulullah. Saya menerjemahkan ya, kitab bagus sekali, Kashfut Tabarih fi bayani sholati tarawih. Itu saya terjemahkan selesai tentang masalah sholat tarawih juga. Jadi dari awal sampai akhir semua yang berkaitan dengan sholat tarawih, hadisnya segala macam itu semua di sana. Dan termasuk perbedaan pendapat, apakah memang 20 atau hanya 8 rakaat ditambah 3 dengan witir. Kalau yang pertama 20 ditambah 3 berarti 23. Nah, memang ternyata ada 2 riwayat ya. Rawa Al-Bukhari. Nah, kemudian di zamannya Umar, ini kan zaman Rasulullah tadi. Nah, sekarang zamannya Umar. Rawa Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan an Abdurrahman bin Abdul Qari qala kharajtu ma Umar ibn Al-Khattab. Saya keluar bersama Umar bin Khattab fi Ramadan ilal masjid. Jadi menuju masjid di Madinah, Masjid Rasulullah. Saya ke sana. Fa idzan nasu auza'un mutafarriqun, maka di sana ada orang-orang berpisah-pisah. Ya kan? Yusolli rajulu li nafsi, ada orang sholat sendirian. Ya kan? Wa yusolli rajulu fa yusolli bi sholatihi rahtu, ada orang sholat diikuti sekitar 3 orang. Ar-rahtu itu sekitar 3 orang. Kemudian Umar melihat ini ada 1 orang. Kemudian ada yang berjamaah. Di sana ada 1 orang lagi berjamaah lagi. Jadi enggak jadi satu gitu, pencar-pencar. Lah kemudian Sayyidina Umar punya inisiatif. Faqala Umar, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsala. Saya melihat, saya berpandangan kalau seandainya mereka dikumpulkan dalam 1 qari, 1 imam, maksudnya mereka berjamaah dengan dipimpin 1 imam. Lakana amsala, tentu itu lebih bagus, lebih baik, lebih menunjukkan persatuan gitu. Jadi lebih amsal. Thumma azama, dan beliau benar-benar bertekad ya untuk menjadikan mereka 1 komando imam. Lalu akhirnya fajama'ahum ala Ubay bin Ka'b. Lah kemudian Umar mengumpulkan mereka dengan imamnya, yaitu dikumpulkan ala Ubay bin Ka'b, atas Ubay bin Ka'ab. Jadi maksudnya jadi imamnya Ubay bin Ka'ab ini. Sudahlah, jadi mereka bermakmum kepada Ubay. Tsumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Lalu kemudian aku keluar bersama Umar lagi, katanya Abdurrahman bin Abdul Qari, ma'ahu lailatan ukhra, di malam yang lain, wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim, sedangkan manusia bermakmum kepada imamnya. Lalu disitulah kemudian muncul pernyataan dari Umar yang sangat terkenal, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jadi di sini beliau mengatakan bid'ah gitu kan. Itu menunjukkan bahwa bid'ah itu tidak kemudian semuanya menunjukkan kesesatan. Karena memang dalam mazhab Syafi'i faktanya bid'ah itu ada terbagi beberapa hal. Termasuk diantaranya ini adalah bid'ah yang masyru'ah, yang masnunah, disyariatkan dan juga disunnahkan. Nah, ini menurut beliau jadi berkata seperti ini. Wallati yanamuna anha afdalu minallati yakumuna. Wallati yanamuna, orang-orang yang tidur anha dari salat tarawih. Kita artikan setelahnya makna yang diinginkan. Ini makna redaksinya kayak gini. Wallati yanamuna anha, dan orang-orang yang tidur dari salat tarawih, afdalu minallati yakumun, lebih baik dari orang yang bangun. Gimana maksudnya ini? Maksudnya
orang yang tidur dulu kemudian sholat tarawihnya nanti lebih baik dari orang yang setelah isya langsung sholat tarawih, ya kan, lalu setelah itu tidur. Ini redaksi yang diinginkan adalah seperti itu, yakni akhir lail, yang dimaksud adalah akhir lail, akhir malam. Jadi akhir malam itu justru lebih baik dilaksanakan daripada langsung setelah isya. Kalau kita melihat ke di Hadramut contohnya yang saya dengar dari guru-guru saya, mereka melaksanakan sholat tarawih sekitar jam 10 sampai setengah 11 mulainya ya, jam 10 kadang setengah 11, dan itu sampai nanti terkadang sampai mendekati subuh. Jadi mereka awalnya setelah isya ya mungkin basa-basi dengan keluarga apa segala macam, menikmati sisa apa, buka misalnya gitu. Setelah itu tidur, nanti jam 10 dia bangun sampai nanti melaksanakan sampai subuh, mendekati subuh. Nah, ini orang yang melaksanakan seperti ini lebih baik daripada yang langsung setelah isya melaksanakan sholat tarawih. Sungguh pun begitu, ya tetap saja yang lebih baik adalah yang sholat tarawih daripada yang tidak sholat tarawih. Ya, mungkin di awal-awal sangat banyak di masjid penuh ya pelaksanaan sholat tarawih. Namun jamaahnya itu terus tambah maju, luar biasa, maju. Maksudnya di belakang hilang, tambah maju, hilang. Akhirnya tinggal satu saf saja benar-benar maju di awal gitu kan. Yang lainnya kemana? Ya ada di mall ya, ada di mall belanja baju lebaran, ya mau kena lebaran dan yang lain-lainnya gitu. Nah, jadi seperti itu. Namun ya nggak masalah, nggak apa-apa, dan itu termasuk bagus lah gitu ya. Itu sudah untung, sudah luar biasa gitu, daripada yang tidak melakukannya. Nah, auza'un, maksudnya auza' di dalam hadis ini adalah jama'atun, ya kelompok orang ya, sekelompok jamaah. Ar-rahtu adalah apa? Madunal asyra, sekitar 3 orang, minar rijal, dari orang laki-laki. 10, 3, 4, pokoknya di bawah 10. Nikmatil bid'atu hadhihi, maksud dari redaksi ini adalah hasuna hadzal fi'lu. Maksudnya bagus perbuatan ini. Sedangkan wal bid'atu adalah bid'ah adalah ma ustuhditsa ala ghairi mithalin sabaqa. Itu fi'il madhi yang terakhir. Ma ustuhditsa, perkara yang baru dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Ala ghairi mithalin sabaqa, tanpa ada contoh sebelumnya. Wa takunu hasanatan wa masyru'atan in wafaqatish syar'a wa daraja tahta mustahsanin fihi. Bid'ah itu akan menjadi hasanah dan masyru'ah, masnunah, ya kan, menjadi hasanah dan juga disyariatkan ketika in wafaqatish syar'a, ketika sesuai dengan syariat. Wa daraja tahta mustahsanin fihi, dan dia masuk di bawah istihsan. Istihsan itu satu amalan namun dianggap baik, tentunya dengan pendukung dalil yang ada. Nah, wa dzamimatan, dan nanti akan jadi dzamimah marfudah, dibuang, tidak diajuhkan, in khalafathu, ketika bertentangan dengan syarak. Aw indarajat tahta mustaqbahin fihi, atau masuk di bawah hal yang dianggap buruk. Nah, ya seperti sesajen itu kan tidak sesuai dengan syariat memang. Ya, walaupun dipaksa untuk menjadi syar'i itu sudah tidak bisa gitu kan, memberikan sesajen di pinggir jalan gitu kan. Kalau selamatan itu masih memungkinkan, karena memang selamatan itu masuk dalam kategori sedekah dan sebagainya. Nah, wa illam tukhalifi syar'a wa lam tandarij tahta aslin fihi kanat mubahatan. Kalau enggak bertentangan dengan syariat dan juga enggak masuk dalam istihsan ataupun hal yang dianggap buruk, enggak masuk, maka itu mubah saja. Nah, kemudian rawa al-Baihaqi, al-Imam al-Baihaqi meriwayatkan wa ghairuhu, dan selainnya bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, annahum kanu yaqumuna ala ahdi Umar ibn al-Khattab, bahwa mereka melaksanakan sholat tarawih ini di zamannya Umar ibn al-Khattab, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, bi 20 rakaatan, 20 rakaat. Jadi memang ada dalilnya
memang tidak secara tegas dari perbuatan Rasulullah, ya kan? Tapi Rasulullah di dalam yang lain kan bersabda ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Sementara Umar masuk dalam al khulafa'ur rasyidun. Makanya apa yang diperbuat oleh Umar dan juga sahabat pada saat itu tidak ada yang mengingkari, maka di situ akan menjadi ijma. Ijma sahabat termasuk dalil di dalam Islam, Al-Qur'an, As-Sunnah atau hadits, kemudian ijma dan juga qiyas. Nah, jadi Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih bahwa di zamannya Umar 20 rakaat dan tidak ada satupun orang yang mengingkari. Ini kok 20, ini kan seharusnya kan 8 saja. Enggak ada. Lah kalau enggak ada yang mengingkari berarti kan menjadi ijma sahabat. Kalaupun di kemudian hari ada orang yang kemudian melaksanakan sesuai dengan petunjuk lain, ya kan, tidak menggunakan hadis ini, ya silakan saja. Yang penting masih sholat, itu enggak masalah. Ya, masalahnya ketika dia menjatuhkan yang lain, ya kan. Cuman masalahnya sekarang yang dari apa namanya, yang mengikuti 20 sekarang udah 8 juga gitu. Betul. Jadi dulu di rumah saya tuh sangat keras sekali. Jadi yang tidak 20, tidak 23 melaksanakan 8, 11 dengan witirnya itu nanti dituduh yang bukan-bukan. Jadi harus 20, harus 23. Ternyata saya kemarin pulang loh, kok sekarang sudah jadi 11 gitu kan. Nah, makanya nggak usah terlalu ini ya, nggak usah terlalu ngotot kayak gini. Jadi silahkan saja mau yang 20, mau yang 8 nggak masalah. Nah, lah kemudian uniknya Al-Imam Malik juga meriwayatkan dalam Al-Muwatta, kana nasu fi zamani Umar, bahwa manusia di zamannya Umar yakumuna fi Ramadan salat tarawih bi 23 rakaatan, yaitu 23 rakaat. Jadi apa? Ternyata Al-Baihaqi mengumpulkan antara dua riwayat hadis ini adalah apa? Bi anna tsalatsa kanat witron. 3-nya adalah witir. Berarti sama gitu. Makanya enggak masalah mau dia 11 ataupun 23. Enggak apa-apa. Nah, baik, kita dengarkan adzan terlebih dahulu sebentar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan faslun, masuk kepada fasal baru tentang syurutus salat. Wa syara'itus salati, adapun syarat-syarat salat, qabla dukhuli fiha, sebelum melaksanakan salat, khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Yang pertama, taharatul a'dha'i minal hadathi, sucinya anggota badan dari hadat, baik besar ataupun kecil. Al-asghari wal akbari, besar ataupun kecil. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Jadi ada 2 di sini dalam ayat ini. Yang pertama wudu itu, kemudian yang kedua wa in kuntum junuban, kalau junub ataupun sudah selesai haid ataupun nifas, fatahharu, maka mandilah, bersucilah. Makanya di sini kemudian harus suci dari 2 hadas. Yang kedua, wan najasi, suci juga dari najis. Wan najasi, suci dari najis. Dalla ala dzalika, menunjukkan kepada hal ini, dalilnya adalah amruhu, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ghaslin najasati, untuk membasuh najis. Jadi kalau ada najis jangan dibiarkan, melainkan harus dibasuh, dibersihkan. Ka qaulihi li Fatimah binti Abi Hubaish, seperti sabda beliau kepada Fatimah binti Abi Hubaish, fa idza aqbalatil haidatu fatruki as-salata, kalau haid datang tinggalkan salat. Fa idza dhahaba qadruha, kalau masa haid sudah selesai, faghsili ankid dama wa shalli,
maka bersihkan darah itu, kemudian laksanakanlah sholat. Maksudnya itu ya mandi, kemudian boleh dia sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa hadithu Aliyin, dan juga hadisnya Ali radhiyallahu anhu fi ghaslil madhi, yaitu di dalam membasuh madhi. Nah, itu sangat mudah sekali. Kemudian selanjutnya wasatrul aurati bilibasin tahirin, dan wajib menutup aurat dengan pakaian yang suci. Jadi bukan hanya sekedar bersih tapi juga suci. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Gunakanlah pakaianmu, pakailah pakaianmu yang bagus, 'inda kulli masjidin, di setiap kali masuk masjid. Al-muradu bihi athyabu fi salat. Yang dimaksud dengan zina adalah pakaian, ya, pakaian perhiasan adalah athyabu fi salat, menggunakan baju saat salat. Kemudian rawa at-Tirmidzi wa hasanahu, riwayat at-Tirmidzi dan juga dihasankan oleh beliau, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tuqbalu salatul haidi illa bi khimarin. Tidaklah diterima salatnya orang yang haid. Maksudnya haid di sini dalam hadis ini adalah wanita yang sudah baligh. Tidak akan diterima salatnya orang yang telah baligh illa bi khimarin, kecuali dengan khimar, yaitu kerudung. Wal haid, yang dimaksud haid adalah al baligh, yaitu seorang wanita yang sudah baligh. Kenapa? Li'annaha balagat sinnal haidi, karena dia telah sampai masa haid, yaitu umur di mana terjadinya haid. Wal khimaru, adapun yang dimaksud khimar pakai kha, bukan ha. Kalau khimar itu keledai, ini pakai kha, ya. Apa itu? Ma tughatti bihil mar'atu ra'saha, yang digunakan wanita menutup kepalanya. Nah, wa idza wajaba satru ra'si, kalau menutup kepala saja wajib, fasatru ghairihi aula, maka ya menutup yang lainnya lebih utama. Jadi kalau kepalanya, rambut dan sebagainya wajib ditutup, maka jelas seluruhnya juga wajib untuk ditutup, karena memang ada hadis yang lainnya atau ayat yang lainnya. Dalla ala dzalika ma rawahul Bukhari, menunjukkan kepada hal itu adalah hadis riwayat Al-Bukhari an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah. Qalat, beliau berkata, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil fajr, bahwa Rasulullah melaksanakan salat subuh. Fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minati, kemudian ada yang ikut berjamaah juga wanita minal mu'minati, dari orang yang beriman, kaum muslimat juga ada yang ikut. Makanya di zaman Rasulullah orang-orang muslimat itu ya boleh untuk sholat di masjid. Makanya wanita juga boleh untuk melaksanakan sholat di masjid, walaupun nanti kalau masih muda gitu ya, itu di rumahnya saja. Yang boleh ke masjid itu yang nenek-nenek yang sudah sepuh gitu kan. Kalau masih muda-mudi memang lebih baik di rumahnya saja. Apalagi tidak perlu menggunakan wewangian juga gitu. Kalaupun terpaksa harus ke masjid, misalkan ikut tarawih nanti di rumahnya, nggak usah mau ke masjid kayak mau kondangan gitu kan. Jadi ke masjid aja, nggak usah berdandan segala macam. Nah, namun kalau di rumah ya jelas lebih baik, walaupun nggak apa-apa ke masjid. Nah, jadi ikut sholat juga ya. Mutalaffi'atin fi murutihinna, mereka menutupkan kainnya ke seluruh tubuhnya, termasuk juga ke kepalanya itu tadi. Tsumma yarji'na ila buyutihinna, kemudian mereka pulang ke rumahnya, ma ya'rifna ahadun, tidak ada seorang pun yang mengenali mereka. Karena Rasulullah teknisnya bagus. Jadi ketika memang ada akhwat sholat ya, Rasulullah jadi imam, makmumnya laki-laki, kemudian paling belakang wanita. Setelah sholat ya, Rasulullah langsung menghadap kepada jamaahnya, kemudian dipersilakan yang akhwat untuk pulang duluan. Mau tidak mau harus pulang duluan. Nah, setelah itu baru tinggal yang bapak-bapak di sini, sehingga tidak terjadi fitnah. Kemudian mutalaffi'atin fi murutihinna, yang dimaksud lafaz ini adalah
mutallafafatin biaksiyatihinna, jadi menutupkan dengan baju mereka, berselimutkan dengan baju mereka. Lifa adalah thawbun yujallilu bihi al-jasada kullahu, yang dimaksud lifa, alat untuk menutup itu adalah semacam baju yang menutup seluruh tubuh. Nah, wa dalilu istirati kauniha tahiratan, dalil disyaratkannya harus suci bajunya adalah qauluhu ta'ala wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, sucikanlah. Terus kurang satu lagi, warawa Abu Dawud meriwayatkan an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Khawlah bin Tayasarin, bahwa Khawlah bin Tayasar atat an-nabiyya, datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, ya Rasulullah, innahu laisa li illa thawbun wahidun, saya enggak punya baju kecuali hanya satu ya Rasulullah. Di saat itu ya, jadi ada seorang ibu-ibu, emak-emak, hanya punya baju satu. Ya tentunya menutup aurat dengan sempurna, tapi cuma satu. Ya, coba kita sekarang buka lemari kita, ada baju hari Senin, baju hari Selasa, baju, ya kan, lengkap sekali. Lain kerudungnya yang warna ini, warna itu, lengkap sekali gitu ya. Ya itu memang ya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika suatu saat ada saudari kita membutuhkan, maka disitulah dibutuhkan gerak atau langkah dari kita, bisa membantu mereka. Seperti misalkan ada yang terkena bencana gitu ya, kemudian rumahnya hilang, termasuk baju-bajunya juga hilang. Nah, di situ kita bisa membantunya. Ya ketika kita mampu lah kayak gitu. Nah, terkadang lemarinya juga nggak muat karena terlalu banyak baju gitu tadi. La wa ana ahidu fihi, dan saya di baju itu terjadi haid ya Rasulullah, kena darah haid. Ya jelas kalau haid nggak usah sholat. Lah, fa kaifa asna'u, lalu bagaimana saya harus berbuat? Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Qala, kemudian Rasul bersabda, idza tahurti faghsilihi, kalau kamu sudah suci, ya kan, faghsilihi, maka bajunya ya dicuci gitu. Tsumma sholli fi, kemudian sholat. Lalu dia bertanya lagi, faqalat fa in lam yakhrijid damu, bagaimana kalau darahnya enggak hilang? Yakhruj maksudnya yadhhab. Qala, kemudian Rasul bersabda, yakfiki ghaslud dam, cukup bagi kamu untuk mensucikan darahnya saja, wala yadurruki atharuhu, dan tidak mengapa kalau ada sisa atau bekas darahnya, padahal tadi sudah dikucek, sudah disikat, dibanting-banting, tapi kok masih ada. Ya kan biasanya dibanting-banting agar bersih, padahal merusak kain itu. Gitu ya. Nah, ini sedang nyuci apa berantem di kamar mandi ini kok ramai, padahal bajunya dilempar-lempar biar bersih. Nah, gitu ya. Nah, kalau ada sisanya setelah itu semua, maka tidak apa-apa. Nah, baik, alhamdulillah, pembahasan kita terkait permasalahan syurutus shalah. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebelumnya mungkin ada yang ingin bertanya dulu. Ada mungkin? Ya, silakan. Ini Ustaz, kan kalau misalkan lagi di perjalanan, nah kita kan lagi minta sholat. Nah tapi kan kalau melihat dari segi kesucian kan kayak ragu gitu, kenapa kayak kan serang kayak di kereta gitu kan, kalau dia sempit terus kan belum tentu nggak kecipratan gitu. Nah itu bagaimana? Jadi inti pertanyaannya di sini ragu. Inti pertanyaannya ada di ragu. Dalam sebuah kaidah fikih itu al-yaqinu la yazalu bisyakki, bahwa keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kalau anti berangkat dari rumah sudah suci semua, ingin melaksanakan perjalanan segala macam, di kereta tentunya namanya manusia, kita butuh mungkin buang air kecil dan sebagainya, ya kan, sudah, dan memang yakin masih suci, kemudian ke kamar mandi, secara yakinnya tidak kecipratan segala macam, maka kemudian keluar, lalu di sana kan bisa berwudu juga, sholatnya sebisa mungkin kayak gitu, maka itu ya nggak masalah, sah saja, karena yang dipermasalahkan adalah ragunya gitu. Tapi kalau sudah yakin, kok misalkan pipis di celana kayak gitu kan, ya itu sudah yakin, beda ceritanya.
Maka nggak, oh ini saya sepertinya ragu Ustaz, nggak bisa ragu gitu kan. Atau misalkan ada kecipratan, ketika sudah yakin, ya nggak bisa. Jadi kalau masalahnya hanya ada di ragu, maka yakinlah itu tidak akan najis. Tapi kalau sudah nyata, maka najis. Nah, gitu ya. Ada lagi mungkin? Ya, satu lagi. Kalau salat tarawih kemudian tidak udah betul cakep tidak sampai 20 atau tidak sampai berapa. Soalnya kan biasanya habis berbuka ya itu apakah kita harus menambah sendiri atau dibiarkan saja? Iya. Jadi kalau misalkan kita ngambil pendapat yang 23, 20 sholat tarawihnya, kemudian di tengah perjalanan sholat tiba-tiba kita ada panggilan alam misalnya, maka bagaimana? Ya sudah, kita ke kamar mandi, kemudian nanti kurangnya bisa menambah. Kalau karena sholatnya ini adalah sholat sunnah, maka sunnah juga melengkapi. Tapi kalau ini adalah sholat wajib, ya di tengah-tengah sholat isya benar-benar kelepasan gitu kan, terbuang yang namanya angin. Dan manusiawi adalah manusiawi, laki, perempuan, cantik atau jelek sama aja, kentut ya kentut gitu kan. Nah kok kayak gitu, maka bagaimana? Ya apakah saya biarkan saja atau gimana? Karena sholatnya wajib mengulang. Kalau dalam hal ini wajib mengulang kayak gitu. Jadi kalau belum lengkap maka nanti harus dilengkapi. Makanya yang belum lengkap harus segera melengkapkan diri. Baik. Baik, cukup ya Mbak ya. Itu tetap dilengkapi atau iya, dilengkapi? tetap dilengkapi. Jadi kan tadi misalkan sholatnya dapat 10 ya, misalkan kan 20, ambil yang 20 lah, sholatnya dapat 10 misalnya, maka dia tunaikan hajatnya dulu, maka terus dia nambah kurangnya itu, nggak usah dari awal lagi gitu kan, nggak usah dari awal lagi. Kasusnya seperti apa sih? Maksudnya bisa sudah dapat 10, itu ternyata panggilan alam sampai habis 20. Kemudian kan yang berjamaah ya. Sampai itu. Kemudian kan imamnya pasti juga langsung melanjutkan itu kita harus menambah setelah itu atau kita sholat sendiri? Ya, sholat sendiri lebih bagus. Karena memang witir itu adalah semacam sholat penutup kayak gitu. Jadi kalau nanti sudah witir kok kemudian nanti melaksanakan tarawih lagi gitu, itu berarti setelah ditutup dibuka lagi. Padahal seharusnya sudah dijahit, diperotoli lagi gitu kan. Seharusnya disempurnakan yang kurang tadi, baru nanti menambah dengan witirnya sendiri. Seperti itu. Walaupun ya boleh saja gitu kan, boleh saja. Nah, jadi mengikuti boleh saja, tinggal nanti nambah ya boleh saja. Cuman ya alangkah baiknya karena memang witir adalah penutup, ij'alu akhir salatikum al-witra, jadikanlah akhir salat kalian adalah witir. Ya sudah, dia salat sendiri setelah itu, baru kemudian menambah dengan witir. Nah mungkin seperti itu. Ada lagi? Nggak ada ya? Oh, iya. Satu lagi. Kalau seumpamanya kita kan bepergian, terus kita lewat di jalan yang di situ ada kayak kotoran kucingnya banyak, terus baju kita tuh kayak kepanjang Kena. gitu. Tapi kita nggak lihat kena apa enggak, karena kita kan bepergian jauh kan. Iya. Kalau misalkan lihat itu ternyata ada kotorannya dan kita bawa baju ganti. Ganti. Terus kita berpikir ini, udah nggak usah lihat, pokoknya yang kita juga. Waduh. Iya, jadi begini. Dalam sebuah hadis memang gini. Dhailul mar'a syubrun. Dhailul mar'a maksudnya lebihnya dari batas kaki. Kalau misalkan ada rok sini ya, ini batas roknya sini. Kalau misalkan mau dipanjangkan lagi, maka selebihnya hanya satu ini saja, satu jengkal. Kalau lebih lagi seperti gaunnya pengantin itu nggak boleh, ya kan?
Tapi kalau kehidupan umumnya itu paling panjang sudah 1 jengkal. Jadi misalkan kita lihat diukur 1 jengkal nggak apa-apa. Tapi kalau panjang sekali itu nggak boleh. Nah, bagaimana kalau kemudian menggunakan baju yang agak panjang, ya kan? Anggap saja yang 1 jengkal lebihnya itu atau lebih sedikit. Cuman yang jelas dia cukup menyapu kalau misalkan ada kotoran gitu kan. Jadi panjang. Nah, bagaimana ini? Ternyata dalam kasus ini ya, misalkan benar-benar kena kepada najis, benar-benar kena sudah. Di sana ada kotorannya kucing, ayam dan sebangsanya, gitu ya. Lah, maka yang mensucikannya adalah tanah berikutnya. Jadi dalam hal ini memang termasuk seperti sandal juga ataupun sepatu, itu yang mensucikannya adalah yang setelahnya. Selama benda najisnya benar-benar tidak menempel. Kalau sudah benar-benar menempel ke sepatu, ya kan? Kalau orang kena kotoran terus kemudian nempel betul gitu kan, yang bisa bikin pincang itu. Nah, itu walaupun digosokkan ke tanah, tapi masih ada kita lihat ainnya, bendanya, maka itu enggak suci, jelas najis. Sama juga dengan kasusnya rok tadi. Kalau kemudian kita menggunakan rok itu, ya, kemudian terkena najis. Namun ternyata setelah dilihat kok cuma hanya warna tanah coklat gitu ya, bukan warna agak kebiru-biruan, tandanya itu tai ayam gitu misalnya, atau agak kekuning-kuningan, misalkan kotorannya kucing dan sebagainya. Ini warna tanah, maka itu nggak masalah. Maka tanah yang berikutnya itulah yang kemudian berfungsi untuk mensucikannya. Dan dalam hal ini memang untuk pakaian perempuan dimakfu. Nah kalau sekarang walaupun roknya wanita itu sampai di mata kaki, sekarang kan ada kaos kaki gitu. Jadi kakinya nggak kelihatan. Kalau dulu tidak ada kaos kaki, memang roknya yang dipanjangkan sampai dhailul mar'ati sibrun dalam sebuah hadisnya itu. Batas paling panjangnya itu hanya 1 jengkal, nggak boleh lebih dari itu lagi. Makanya yang gaun pernikahan itu ya cukup digunakan saat pernikahan saja, nggak usah digunakan setelah itu, walaupun dia princess kayak gitu kan, nggak usah gitu. Nah, begitu ya. Nah, baik, alhamdulillah saya rasa cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.